Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, silakan masuk, Nak. Silakan duduk, yuk. Duduk senyamannya ya. Ara, apa kabar? Baik, Miss. Baik ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar kegiatan yang kita lakukan hari ini itu berjalan dengan lancar ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Miss ngucapin terima kasih banyak karena Ara sudah bersedia datang ke ruangan BK untuk menemui Miss Septa di sini ya. Sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan layanan konseling individual, Ara? Sudah, Miss. Sudah pernah. Dengan siapa? Dengan Miss Tiara. Oh, dengan Miss Tiara ya. Berarti ini yang kedua ya? Iya. Oke. Jadi di sini Miss jelasin ulang lagi ya. Jadi Miss sebagai guru BK di sini dan Ara sebagai konseli ya. Tugas Miss Septa di sini untuk membantu mengataskan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Ara ya. Terus konseling individual itu sendiri adalah proses bantuan yang diberikan kepada oleh guru BK kepada peserta didik, namanya itu konseli ya. Tujuannya adalah itu tadi untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi ya. Jadi berdasarkan itu jelas tujuannya bahwasanya ingin ngebantuin. Jadi jangan takut kalau misalkan akan ada hal-hal lain yang mungkin menurut Ara mau ngapain datang ke sini seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam bimbingan konseling ini ada asas-asas ya. Yang pertama itu adalah asas ke sukarelaan. Ara datang ke sini secara sukarela ya. Ya. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan ya, yang mana nanti Ara ketika bercerita itu harus dengan terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi supaya permasalahannya itu bisa diberikan solusi yang terbaik seperti itu. Terus yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi Ara jangan takut datang ke sini, permasalahannya nanti bakal diceritain sama guru-guru ataupun sama teman-teman yang lain. Karena kan kita di sini ada asas kerahasiaan ya. Jadi kita benar-benar memegang teguh dan akan merahasiakan semua permasalahan yang sudah Ara ceritakan di sini ya. Nah, untuk kegiatan bimbingan konseling individu ini kita selama 30 menit ya. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang ingin dipertanyakan lebih lanjut, mungkin kita bisa melakukan konseling individu yang kedua ya. Nah, sebelum itu ini ada surat persetujuan konseling dulu yang harus diisi oleh Ara ya. Nah, silahkan diisi terlebih dahulu. Silahkan diisi ya. Udah ya, Ara? Oke. Kalau sudah, boleh dibacakan terlebih dahulu isinya, Ara. Silahkan. Iya, suaranya agak dikerasin. Dibacakan. Mulai dari atas, mulai saya yang bertanda tangan. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Ara, Miss Kelamin Perempuan, alamat Jalan STM Utama Bakti. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk
terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh Trisepta Evelyn selaku guru bimbingan konseling. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa pertama itu saya bersedia penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-sejujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. 3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan pada umum. 4. Saya menyetujui adanya perekaman selama proses konseling berupa tulisan, rekaman, percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. 5. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat yang akan disepakati bersama, yaitu hari Kamis, waktu setelah Isoma, tempat SMA Negeri 17 Palembang. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individual dari awal sampai akhir sambil selesai. Oke, artinya Zahra menyetujui ya proses konseling ini boleh ditandatanganin kalau seperti itu ya. Oke, Zahra, tadi pada saat kesini itu pelajaran siapa? Bu Vivi. Ibu Vivi, tapi dari Bin ya kesininya. Udah. Oke. Zahra tadi ke sekolah diantar siapa? Sama ayah. Diantar sama ayah. Tinggalnya di mana, Zahra? Ara? Belakang TK Refinerja. Itu di daerah sekitar sini? Ya. Ara berapa bersaudara? 3 bersaudara. Ara anak yang kedua. Anak yang kedua. Oke, berarti punya kakak atau ayu? Ayu. Punya ayu dan punya adik, ya, anak tengah-tengah. Oke. Tadi kan ini sudah jelasin bahwasanya kita akan melakukan proses konseling individu. Pasti Ara bertanya-tanya, kenapa sih kok Ara yang dipilih seperti itu? Jadi berdasarkan hasil AUM, kan kemarin pernah nyebar angket AUM ya, yang pernah diisi kemarin. Nah, di sana Ara ada mengisikan bahwa ada masalah pertemanan, ya. Nah, boleh Ara ceritakan masalah pertemanan seperti apa sih yang dimaksud ini? Boleh ceritakan sama Miss secara terbuka ya, Nak ya? Zahra itu kan jauh. Zahra dijauhi. Iya, sekelas. Nggak tahu karena apa, tiba-tiba dari semester 2 yang awal itu Zahra kayak dijauhi, kayak gak usah temenan sama Zahra, kayak gitu katanya. Itu mulainya dari semester 2 ya? Iya. Tapi semester yang 1 kemarin enggak, Zahra? Enggak. Ara? Belum ya? Oke. Apa yang Ara rasakan sekarang? Dinis karena gak ada kawan. Sedih, nggak ada temen ya? Miss bisa rasain ya. Mudah-mudahan ini nggak jadi beban buat Ara ya. Itu kan nggak ditemenin tuh. Pernah dikata-katain nggak, diejek seperti itu di kelas? Pernah, Miss, kayak apa ya? Mereka tuh kayak nggak mau foto yang ada Zahra gitu. Nggak mau foto yang ada Zahra, Aranya. Oke. Terus kalau misalkan lagi diejek tuh kalimatnya seperti apa, Ara? Kayak apa namanya? Ini ada nih kayak gak usah lah ikut itu. Gimana, Nak? Gak usah ikut ya, kayak gitu. Nggak usah ikut. Terus Ara ada diejek-ejek dengan panggilan tertentu nggak? Ada. Apa? Dipanggil gimana? Kayak Bu kayak gitu. Oh, jadi nama panggilan Ara itu Bu De gitu ya? Oke. Ara pernah menyampaikan nggak kalau sebenarnya Ara tuh nggak suka seperti itu? Iya, Miss. Udah pernah. Tapi mereka masih aja. Berapa kali Ara pernah mencoba? Ara nggak suka loh diomongin bude-bude seperti ini. Sering, Miss. Udah sering. Nah, terus pada saat Ara tadi kan Ara cerita Ara nggak punya temennya terus didiemin. Terus nggak mau ada foto. Kalau foto nggak mau yang ada Aranya. Nah, itu Ara pernah bilang nggak, kenapa sih kok Ara nggak diajak foto gitu? Emang masalahnya apa? Pernah. Pernah. Tapi sejauh ini Ara lebih banyak
diem atau gimana? Lebih memilih berteman dengan yang beda kelas. Lebih memilih berteman yang beda kelas. Jadi di kelas itu Ara nggak ada teman satu pun. Iya, Nah, teman yang satu yang beda kelas tadi itu posisinya memang udah temenan dari awal atau temen lama Ara di SMA, di SMP sebelumnya? dari SMP sini. Teman Ara dari SMP. Itu sama-sama kelas 10. Iya, Jadi kalau kemana-mana Ara selalu sama temennya tadi. iya, Nah, Ara sudah pernah cerita nggak apa yang dirasain oleh Ara ini sama temennya Ara tadi? pernah. Pernah, istilahnya curhat gitu. Terus tanggapan temannya gimana? Iya, dia selalu support lah. Oke, tadi kan sejauh ini itu masuk ke dalam kategori bullying ya, Nak. Itu yang dibilangin itu cuma diejek-ejek aja, terus apa namanya, dibilang nggak mau foto bareng sama Ara. Ada yang lain nggak yang diucapkan oleh mereka seperti itu? Nggak ada miskin Cuman itu aja. Oke. eh, Sebenarnya yang Ara pengen itu apa sekarang ini? Mereka tuh pengennya Ara tuh main dengan mereka, tapi Gimana Nak? Mereka tuh pengennya main sama mereka juga, bergabung. Ara Ya, pengennya main sama bergabung. mereka juga, bergabung juga sama mereka. Maksudnya tidak dibedakan seperti itu ya Iya, Nak ya. Oke. Miss paham sih apa yang dirasakan oleh Ara ya. Makanya dalam kegiatan konseling kelompok ini eh, Miss mau memberikan solusi. Mungkin ini nanti bisa Ara terapkan ya. Jadi di sini Miss itu akan memberikan latihan asertif ya, latihan asertif yang mungkin nanti bisa Ara terapkan di kelas. Apa sih latihan atau bersikap asertif itu? Asertif itu adalah suatu tindakan untuk menolak atau menyampaikan rasa tidak nyaman kepada orang lain, terus juga berkata tidak, tapi tidak dengan menyakiti orang lain, Ara. Jadi masih tetap dengan cara yang baik, tetapi Ara bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang Ara inginkan di situ. Seperti itu, ya. Uh, Sejauh ini Ara udah tahu belum teknik yang akan kita lakukan ini? Tadi apa namanya? Assertive training, ya, seperti itu. Nah, gimana sih caranya latihan asertif training itu? Kan tadi Miss ada bilang berani berkata tidak, berani berkata menolak, atau berani mengatakan bahwasannya aku tuh sebenarnya tidak mau seperti itu. Mungkin tadi kan Ara sempat menyebutkan pernah juga mengatakan seperti itu, tapi tetap saja merekanya masih melakukan hal yang seperti itu. Mungkin untuk latihan asertifnya di sini Ara bisa melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang membuat Ara bisa bergabung dengan mereka. Contohnya seperti ini. Kan Ara tadi bilang katanya apa namanya nggak ada yang mau main sekelas. Nah, cobalah Ara mencoba secara misalkan pada saat mereka lagi kumpul seperti itu, Ara datang terhadap penolakan mereka ya cuek aja gitu loh. Jadi Ara datang nimbrung terus bilang kalian lagi ngobrol apa sih kayak gitu Nana. Terus nanti kalau misalkan yang lain bilang kamu ini kenapa sih kesini-sini, ya nggak apa-apa kan aku juga mau berteman dengan kamu. Kira-kira berani nggak kalau mencoba seperti itu Nak? Berani ya, dicoba dulu, diusahakan dulu seperti itu. Terus tadi kan ada kalimat atau panggilan untuk Ara itu Bude ya. Ara nggak suka kan dipanggil Bude. Nah, coba katakan pada saat mereka bilang Bude atau manggil Ara dengan sebutan Bude. Hei Bude, kesini dulu, bilang. Ara langsung bilang, nama saya bukan Bude, nama saya adalah Ara, seperti itu. Nah, kita akan melakukan latihan asertif seperti itu. Ya, mulai dari sekarang nanti Miss contohkan kita melakukan kegiatan bermain peran nih, atau istilahnya Miss ini sebagai apa namanya orang yang ngebully.
Ara sebagai diri Ara sendiri. Seperti itu kita latihan ya. Seperti yang Miss katakan tadi, Ara harus berani mengungkapkan apa yang Ara inginkan. Nih, contohnya seperti ini nih. Ini Miss sebagai temannya Ara nih. Nah, Miss bilang gini, "Hei Bude, kamu mau kemana?" Jawaban yang harus dikatakan oleh Ara apa? Ya, saya bilang ada urusan sebentar. Tapi nama aku bukan Bude. Oke, bagus. Itu sudah bagus ya, berarti harus berani mengatakan nama saya bukan Bude. Jadi, jangan panggil saya Bude lagi. Terus yang kedua adalah tadi kan pada nggak mau tuh diajak foto. Nih, kita posisikan sekarang nih pada saat kita lagi mau berfoto bersama nih. Ara tiba-tiba datang, coba Ara duduk ke sini. Dah, ini Miss bilang, "Kamu nih kenapa sih? Kan saya nggak mau nih foto sama kamu." Ara, apa yang Ara bicarakan? Ya saya mau ikut kan momen. Oke, harus berani, lebih berani seperti itu ya. Jadi jangan banyak diemnya kalau misalkan diperlakukan hal-hal yang membuat Ara tidak nyaman. Boleh duduk kembali. Nah, kan kita sudah melakukan suatu tindakan-tindakan tindakan asertif tadi nih, Ara. Nah, di sini Miss tuh pengennya bahwasanya ini tuh tidak cuma dipraktekkan di sini aja, tapi Ara benar-benar melakukan kegiatan tindakan asertif itu di dalam kelas seperti itu biar Ara juga bisa merasakan kenyamanan seperti itu. Tapi ingat yang Miss katakan bahwasanya tindakan asertif itu tidak menyakiti atau melukai orang lain, hanya sekedar menolak, tidak berkata diam, dan juga Ara itu berani menyampaikan keinginan Ara seperti itu ya. Nah, tadi Miss sudah melihat cara Ara melakukan tindakan asertif. Menurut Miss itu sudah masuk ke dalam kategori bagus ya. Ara sudah berani mengungkapkan, juga sudah bisa berani ikut nimbrung ke teman-temannya seperti itu. Paling di sini yang mesti diperbaikin adalah Ara harus banyak-banyak senyum kepada seluruh teman di kelasnya ya nak. Karena kan tadi Miss lihat Ara Miss mendengar Ara bilang katanya hampir semua temannya di kelas itu tidak menyukai Ara atau tidak mau berteman. Jadi cobalah ciptakan suasana biar mereka itu ngerasa kalau Ara tuh sebenarnya nggak sombong kayak gitu loh. Jadi kayak mereka ada rasa keinginan untuk berteman dengan Ara. Nah tadi kan ada salah satu temannya yang kata Ara mau berteman dengan Ara seperti itu. Nah apa yang sudah Ara lakukan kepada temannya yang beda kelas itu sehingga dia mau berteman dengan Ara? Nah, hal apa yang sering Ara lakukan bersama dengan temannya tadi? Ara sama temen Ara itu sering tukar cerita nih. Sampai sekarang masih bisa berteman. Ya, jadi sering Ya. Bertukar pikiran, bercerita. Nah, Iya. itu coba bisa Ara ceritakan, bisa Ara coba ke teman-teman Ara yang lain. Seperti yang Miss bilang tadi, pede aja dulu, kayak gitu kan. Jadi dari awal berikan senyuman, terus kayak kamu lagi ngerjain apa hari ini, seperti itu, ya Ara. Sejauh ini bisa Ara lakukan ya di kelas, ya. Karena Miss yakin kalau misalkan Ara menerapkan hal seperti itu, nantinya akan ada perubahan yang terjadi di dalam kelas, ya. Biar Ara juga bisa ngerasa nyaman. Terus aura positif dari Aranya juga bisa keluar, seperti itu ya, Nak. Nah, terus di sini Miss punya tugas sederhana nih untuk Ara ya. Jadi tugas sederhananya adalah minggu ini setidaknya Ara melakukan beberapa tindakan asertif. Misalkan menyapa temannya atau berani mengungkapkan perasaan saat tidak nyaman. Seperti itu. Boleh di list ya. Nanti jadi silahkan dibuat di sini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya.
tindakan asertif apa yang bakal Ara lakukan? Ini hari Senin nih. Tindakan asertif yang akan dilakukan misalkan menyapa temannya. Seperti itu. Boleh nak di list di sini ya. Silakan. Dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Oke, ini udah selesai. Boleh dibacakan hari Senin itu kegiatan tindakan asertifnya seperti apa? Hari Senin itu menyapa teman. Selasa bergabung dengan yang lain atau main. Apa nak? Ibu kurang dengar. Miss kurang dengar suaranya. Atau ikut bermain sama yang lain. Rabu selalu senyum kepada mereka. Kamis itu selalu ikut kemana-mana pun kalau mereka pergi. Jumat ikut foto bersama. Ikut foto bersama. Oke, ini sudah di list dan menurut Miss ini sudah bagus ya atas tindakan asertif yang nantinya akan Ara lakukan selama 1 minggu ke depan. Tapi Miss berharap ini jangan cuma ditulis, tapi memang benar-benar dilaksanakan. Nanti juga Miss mau lihat nih, ini nanti tolong diceklis ya yang terlaksana atau tidak ya. Ini kan Miss mintanya dalam 1 hari sekali Ara melakukan tindakan asertif. Jadi ketika dalam 1 hari Ara merasakan satu tindakan yang sama, sesuaikan saja Ara mau melakukan tindakan asertif yang seperti apa. Pokoknya buat senyaman mungkin setiap hari atau kegiatan yang dilakukan oleh Ara seperti itu ya. Nah, untuk evaluasi kegiatan ini berlangsung atau tidak, nanti kita akan jadwalkan untuk pertemuan yang kedua ya. Terus mau lihat yang dilakukan oleh Ara ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi kita akan melakukan layanan konseling individual yang kedua itu 1 minggu lagi. Berarti hari Kamis ya. Ini tanggal 8. Artinya kalau 7 hari lagi, tanggal 15 lagi, kita akan melakukan konseling individual yang kedua. Kita akan evaluasi bagaimana proses kegiatan tindakan asertif yang dilakukan Ara ini, bagaimana hasilnya. Seperti itu ya Ara. Nah, Ara ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Nggak ada pertanyaan. Nah, dari apa yang telah kita lakukan hari ini, beserta memberikan tindakan teknik asertif training, hal penting apa yang bisa Ara pelajari? Nah, hal penting apa yang Ara dapatin hari ini? Hal pentingnya itu harus lebih percaya diri. Ara harus lebih percaya diri. Terus apa lagi nak? Harus ikut bermain sama yang lain. Harus ikut nimbrung sama teman yang lain. Betul. Terus harus apa lagi? Harus selalu tersenyum kepada mereka.
harus tersenyum kepada mereka setiap hari. Terus kalau ada apa-apa, Ara jangan pendam sendiri. Bisa ceritakan kepada temennya, bisa ceritakan kepada guru BK-nya. Ya siapa tahu bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, Ara ya. Hmm. Terus apa yang Ara rasakan setelah melakukan latihan assertive training tadi? Senang, Miss. Ara senang. Ara lega nggak? Iya. Ara bisa lebih lega lagi. Terus kesimpulan apa sih yang bisa didapatkan dari kegiatan kita hari ini, Nak? Kesimpulannya apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini? Kesimpulannya, jangan pernah ragu untuk berteman. Jangan pernah ragu untuk mengungkapkan Iya. atau dan berteman. Terus Harus percaya diri lagi, Miss. harus lebih percaya diri lagi, harus banyak-banyak juga melakukan atau latihan tindakan asertif training tadi. Ya, yes. Ini kegiatan kita sudah hampir selesai ya. Tadi juga Miss sudah memberikan latihan asertif training yang mudah-mudahan bisa Ara terapkan di kelas nantinya supaya Ara itu lebih nyaman lagi di kelas seperti itu kan. Nah, ini boleh silakan diisi Nak tuh lembar kepuasannya, silakan ya diisi. Sebelum diisi, boleh sambil dibaca-baca dulu. Ini boleh ditandatangani. Dibuat nama Arab. Di sini boleh tolong dituliskan alamatnya Ara ya. Oke, udah selesai Ara. Oke, terima kasih Ara udah selesai ngisi lembar kepuasan. Di sini Miss juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena Ara sudah bersedia datang ke ruangan BK ini menceritakan permasalahan yang mungkin selama ini dipendam ya sama Ara, dan juga berkat kemarin mengisi AUM Miss jadi tahu sebenarnya apa sih kondisi yang Ara rasakan di dalam kelas itu ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini akan ada hal-hal baik atau perubahan-perubahan besar yang Ara alami. Tapi di sini seperti yang Miss tegaskan tadi, Ara harus sering-sering melakukan tindakan asertif itu, berani untuk menolak, tidak diam, dan juga Ara harus berani mengungkapkan keinginan yang sangat-sangat diinginkan oleh Ara itu yang seperti apa, ya seperti itu. Nah, baik sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ara pelajaran siapa tadi? Bu Vivi ya. Jadi habis ini bisa langsung masuk ke kelas ya. Bisa langsung masuk ke kelas, nggak boleh mampir kemana-mana. Terus ingat, kalau Ara lupa, kopelannya ini tadi di ini aja, di apa namanya, dibaca lagi. Kan ini juga Miss minta tadi harus di checklist ya. Ini boleh dibawa. Oke. Oh,
boleh kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih nak. Salim dulu dong sama Miss-nya. Makasih ya. Semangat Ara. Iya, Miss.